Legenda dan kisah asal-usul Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu adalah sebuah permukiman sekaligus kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Letaknya berada di pesisir Samudra Hindia, yakni di bagian barat daya wilayah kabupaten. Sebuah wilayah yang dikenal akan keindahan pantai dan alamnya, namun terdapat juga cerita mistis dan misteri di dalamnya. Di antaranya legenda Nyai Roro Kidul dan Hotel Samudra. Jika menelisik kisah dan asal-usul dari Pelabuhan Ratu, menurut babat dan cerita masyarakat secara turun-temurun, semua merujuk kepada kisah pelarian seorang putri Pajajaran yang bernama Nyimas Purnamasari. Dikisahkan ketika serangan besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan gabungan Banten dan diperkuat juga oleh seorang pengkhianat Pajajaran yang bernama Jaya Antea. Dengan sisa-sisa kekuatan yang dimiliki oleh Pajajaran, akhirnya pasukan Banten mampu menguasai Istana Pakuan yang sebelumnya dibantu dengan dibukanya gerbang masuk istana oleh sang pengkhianat Jaya Antea. Namun sebelum dikuasainya Istana Pakuan dan kalahnya pasukan Pajajaran, diceritakan Raja Pakuan Pajajaran Prabu Nilakrendra telah meninggalkan istana dengan beberapa pengawalnya. Sang Prabu memilih untuk meninggalkan hal duniawi dan mengambil jalan untuk memperdalam ilmu keagamaan. Sementara itu, kelompok kecil dari Nyimas Purnamasari putri dari Prabu Nilakrendra pun ikut meninggalkan istana bersama suaminya Raden Kumbang Bagusetra dan dikawal oleh seorang punggawa inti kerajaan yang bernama Rakean Kalangsunda. Nyimas Purnamasari yang sebelumnya pernah dipinang oleh Jaya Antea yang pada saat itu menjabat Mantri Majeti di Pakuan Pajajaran, namun Nyimas Purnamasari menolak dan kemudian ia memilih Raden Bagus Kumbang Setra, seorang pangeran dari Pajajaran Girang. Mengetahui Nyimas Purnamasari dan suaminya kabur meninggalkan istana Pakuan, Jaya Antea yang telah gelap mata karena rasa kecewa yang sangat dalam, bersama pasukannya ia berusaha keras mengejar kelompok kecil Nyimas Purnamasari. Di sepanjang perjalanan terjadi pertempuran di antara keduanya. Korban berjatuhan dari kedua pasukan hingga menewaskan Raden Kumbang Bagusetra, suami Nyimas Purnamasari. Melihat kejadian itu, Rakean Kalangsunda segera mengambil tindakan menyerang pasukan Jaya Antea dengan membabi buta. Satu persatu prajurit tewas di tangan sang punggawa Pajajaran hingga terjadilah perang tanding antara Jaya Antea dengan Rakean Kalangsunda. Pertarungan di antara keduanya terjadi begitu sengit, saling serang dengan mengeluarkan ilmu kesaktiannya masing-masing hingga pertarungan terjadi cukup panjang. Setelah mengeluarkan semua kesaktiannya, Jaya Antea tetap tak bisa berkutik melawan Rakean Kalangsunda dan ia pun harus mengakui kekalahannya. Tempat perkelahian antara Jaya Antea dan Rakean Kalangsunda kini dinamai Gunung Jayanti, yang konon diambil dari nama Jaya Antea. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, Nyimas Purnamasari yang pada saat itu sedang hamil 5 bulan, ia menyeberang ke selatan Cimandiri disertai Rakean Kalangsunda menuju Babakan Cidadap. Sebenarnya di daerah ini telah terdapat penduduk asli setempat yang dipimpin oleh beberapa orang Puun, sebutan bagi kepala kampung. Saat itu Puun yang memimpin di wilayah tersebut adalah Ki Saragosa, Ki Gandana, dan Ki Sanaya. Nyimas Purnamasari diterima dengan baik oleh para Puun dan semua masyarakat setempat. Karena bagaimanapun Nyimas Purnamasari seorang putri Pajajaran yang seharusnya diperlakukan dengan baik, mengingat daerah tersebut masih wilayah dari kekuasaan Pajajaran. Dengan berjalannya waktu, usia kandungan Nyimas Purnamasari sudah menginjak 9 bulan.
Ketika waktunya tiba, para puun dengan dibantu masyarakat bergotong royong membantu persalinan Nyimas Purnamasari. Bayi Nyimas Purnamasari pun lahir dan berjenis kelamin perempuan, kemudian ia diberi nama Nyai Mayang Sagara. Kedatangan Nyimas Purnamasari membawa berkah tersendiri bagi masyarakat setempat. Dengan kemampuan dan kecerdasannya sebagai putri Pajajaran, wilayah tersebut tumbuh menjadi pelabuhan yang ramai dan penduduknya kian berkembang. Para puun kemudian sepakat mengangkat Nyimas Purnamasari menjadi salah satu puun dengan sebutan Nyai Ratu Purnamasari. Kemajuan serta pertumbuhan ekonomi yang meningkat ternyata mengundang datangnya para bajak laut atau bajo. Dari sekian banyak bajak laut yang mengganggu, terdapat sekelompok bajak laut yang dikenal ganas dan brutal yang datang dari Nusa Barung, Jawa Timur. Dengan kesigapan Nyai Ratu kala itu dengan dikomandoi oleh punggawa setianya rakyat Kalang Sunda, mereka mampu menghalau setiap serangan para bajak laut dan berhasil menaklukkannya. Setelah peristiwa tersebut, di bawah kepemimpinan Nyai Ratu, terbukti ia berhasil memakmurkan, menjaga, serta mengamankan wilayah, sehingga nama Cidadap semakin besar dan dikenal hingga keluar Pulau Jawa. Pada masa keemasannya, sebagaimana tradisi yang telah dianut oleh para karuhun Pajajaran, Nyai Ratu pun mengambil keputusan untuk memilih meninggalkan urusan duniawi dengan melakukan tapa. Hal tersebut pun dilakukan juga oleh penjaga setianya rakyat Kalang Sunda. Sementara itu, kekuasaan kembali dipegang oleh ketiga puun. Setelah ditinggalkan Nyai Ratu, wilayah tersebut sedikit mengalami kemunduran, hingga para puun sepakat untuk menggairahkan kembali perdagangan di Cidadap, maka lokasi pelabuhan dipindahkan ke seberang Sungai Cimandiri. Sejalan dengan beranjak dewasanya putri Nyai Ratu, yakni Nyimas Mayang Sagara, karena kecerdasan dan kemampuan yang ia miliki, maka ketiga puun sepakat menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Nyimas Mayang Sagara yang bergelar Nyai Ratu Kidul. Kemudian nama pelabuhan pun diganti menjadi Palabuhan Nyai Ratu atau dikenal sekarang dengan nama Pelabuhan Ratu. Di bawah kepemimpinan Nyai Ratu Kidul, Pelabuhan Ratu mencapai masa puncak keemasannya. Kemakmuran rakyat dan ekonomi yang meningkat dengan wilayah pengaruhnya yang sangat luas terbentang dari Lebak sampai ke pesisir Garut. Nama besar Pelabuhan Ratu sebagai daerah pelabuhan di wilayah barat Pulau Jawa dari masa ke masa memang memiliki pengaruh. Bahkan pada masa VOC, Pelabuhan Ratu dibuka secara resmi sebagai pelabuhan perdagangan internasional. Setelah itu tidak banyak kisah dan cerita mengenai perjalanan Pelabuhan Ratu. Namun demikian, pengaruh yang sangat besar di masa lalu dan asal-usul nama wilayah tersebut menjadi sebuah kisah sejarah yang sudah melegenda di masyarakat.